Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu manajemen strategi, Bapak Fatur dan juga Ibu Safira. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pertemuan 1 hingga ke-3. Pada kami yang beranggotakan, yang pertama ada Dela Zahwa Fadila, dan yang kedua saya, Muhammad Faisal Jainuddin, dan juga Halimatul Fidriah. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada CV-ku suka banget. CV-ku suka banget ini berfokus pada 4 bisnis, diantaranya snack kekinian, grosir snack, maklon, produk snack, dan toko oleh-oleh. Pelaku usaha mikro ini telah berkecimpung di dunia industri makanan selama lebih dari 4,5 tahun. Produk utama CV-ku suka banget berfokus pada keripik pisang dengan balutan coklat kompon lumer yang memiliki banyak varian rasa. Yang kedua ada visi misi. Visinya yaitu menjadi produsen makanan ringan yang menggunakan bahan dasar buah pisang dengan mengedepankan kualitas dari produk tersebut. Yang kedua misinya. Yang pertama yaitu menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam produksi makanan. Yang kedua memperluas jaringan distribusi sampai ke pelosok negeri. Dan yang terakhir memprioritaskan kualitas bahan baku untuk kepuasan konsumen. Lalu ada strategi bisnis unit, CV ku suka banget. Yang pertama adalah snack kekinian, grosir snack, maklon produk snack, dan toko oleh-oleh. Lalu ada identifikasi faktor lingkungan. Yang pertama faktor eksternal, yaitu peluang. Banyaknya konsumen, sistem pemasaran yang baik, seperti WhatsApp, Marketplace, dan lain-lain. Dan yang ketiga, jaringan mitra sales yang cukup banyak. Lalu ada ancaman, yaitu penjualan yang tidak stabil, persaingan industri keripik yang ketat, masalah jaringan bisnis dengan pihak luar, dan juga dampak akibat COVID-19. Lalu ada identifikasi eksternal. Yang pertama ada kekuatannya, banyaknya varian rasa pada keripik pisang. Yang kedua, sudah adanya lembaga perizinan seperti PIRT dan LPPOM UI. Dan yang ketiga, memiliki peralatan yang cukup mumpuni, adanya pengawasan input hingga hilir, adanya jaminan ketersediaan bahan baku, adanya pembinaan terhadap jaringan mitra dan reseller. Lalu ada juga kelemahannya, yaitu sumber daya manusia di perusahaan, yang kedua model bisnis yang belum matang, dan yang terakhir kualitas produk yang tidak stabil. Baik, untuk pertemuan 1 selesai, untuk pertemuan 2 akan dipaparkan oleh Dela. Kepada Dela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dalam pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini ada pain and gain. Nah, dalam pain itu atau rasa tidak nyaman dalam penjualan yang tidak stabil. CV suka banget ini mengalami fluktuasi penjualan yang disebabkan seperti masalah SDM yang belum memadai, model bisnis yang belum matang, dan perusahaan terdapat COVID-19 dan persaingan industri yang ketat. Yang kedua ada kualitas produk yang tidak stabil. Kualitas yang kurang baik diterima pelanggan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Next. Untuk yang kedua itu ada gain atau manfaat. Dalam CV suka banget itu mempunyai varian rasa yang beragam. Dan yang kedua itu program kemitraan dan reward. Dan yang ketiga itu ada komunitas reseller. Nah, yang ada formulasi strategi berdasarkan 2 tahapan. Tahapan input matrix IV dan EV. Lalu yang pertama itu ada IV untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan mengungkapkan kekuatan serta kelemahan. Di sini ada faktor-faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan. Terdapat beberapa responden yang telah mengisi kuesioner, itu jumlahnya ada 172, bobotnya itu totalnya ada 1, rating itu totalnya 31, dalam rating ini 4 ada skala yang paling terbesar. Nilai terbobot adalah bobot dikali rating yang menghasilkan 3,47. Lalu selanjutnya ada EV untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dalam faktor-faktor internal kunci eksternal itu terdapat peluang dan ancaman.
yang dimana jumlah total dari responden itu adalah 154, jumlah bobot itu 1, ratingnya itu 24, dan nilai terbobot antara bobot dikali rating itu jumlahnya 3,45. Lalu tahap pencocokan matriks IE, matriks SWOT, atau matriks space. Nah, dalam matriks SWOT itu ada strength, weakness. Dalam strength itu mempunyai 6 komponen, dan weakness itu 3 komponen. Yang opportunity itu ada 3 komponen, strength dan opportunity itu punya 4. Yang pertama adalah meningkatkan omset penjualan di CV suka banget. Yang weakness dan opportunity, yang pertama itu pengelolaan sumber dan daya manusia yang baik agar meningkatkan konsumen. Lalu yang ketiga itu ada traits. Traits itu mempunyai 4 komponen, strength hingga traits. Itu yang pertama penjualan tidak stabil sehingga memerlukan variasi yang banyak. Yang terakhir itu ada weakness and traits. Itu yang pertama sumber daya manusia terus dipertahankan agar pertimbangan perusahaan mampu bersaing. Lalu selanjutnya ada tahap keputusan KSPM. Nah, dalam matriks KSPM ini mempunyai beberapa komponen seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, bobotnya itu total dari jumlah bobot ada 2. Total memperbaiki struktur manajemen dalam AS. AS ini adalah alternatif score yang berjumlah 55, dan TAS ini total alternatif score yang berjumlah 6,92. Lalu dalam menjalin komunikasi yang baik, total dari AS adalah 55, dan total dari TAS adalah 6,84. Next. Baik, sekian dari penjelasan dalam pemaparan materi kedua. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dela. Selanjutnya ada pertemuan 3 yang akan dijelaskan oleh Halimah. Kepada Halimah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertemuan 3 ini adanya kendala yang akan dihadapi, yaitu pada perumusan implementasi strategi sebelumnya Civiku suka banget mungkin akan menghadapi kendala seperti fluktuasi penjualan yang tidak stabil dan persaingan yang ketat yang akan mempengaruhi keuangan perusahaan dan berdampak pada karyawan. Next. Lalu selanjutnya ada perubahan yang harus dilakukan. Perubahan yang dapat dijalankan agar menjadi sukses ialah dengan strengthening partnership, yaitu memperkuat kerja sama dengan mitra bisnis lainnya seperti toko oleh-oleh, agen, reseller, dan lain-lain. Selanjutnya dengan cara diversifikasi produk dan varian rasa yang akan membuat terobosan baru yang dapat menarik pelanggan lebih luas. Oke, next. Selanjutnya adanya pengembangan usaha. Pada CV Kusuka banget perlu mengembangkan usahanya dengan cara diversifikasi produk dan variasi rasa produk. Dengan cara mengembangkan ini dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan. Cara selanjutnya yaitu dengan mengoptimalkan pemasaran online dan offline ke tempat atau marketplace yang lebih banyak, sehingga dapat memaksimalkan potensi penjualannya. Next. Selanjutnya adanya analisis kelayakan. Analisis kelayakannya ini yang berupa aspek keuangan, aspek operasional, aspek pemasaran, aspek pengembangan, risiko dan pengendalian, dampak sosial dan lingkungan, dan proyeksi dan tujuan. Next. Yang pertama adanya aspek keuangan. Aspek keuangan ini meliputi investasi awal, pendapatan tambahan, pengembalian investasi, biaya operasional, dan juga cash flow. Next. Selanjutnya ada aspek operasional, di mana aspek operasional ini terdiri dari sumber daya manusia, kualitas produksi, kapasitas produksi, dan juga efisiensi operasional. Next. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini yang pertama adanya segmentation atau biasa disebut dengan segmentasi pasar. Selanjutnya adanya strategi pemasaran dan juga persaingannya. Next. Nah, ini untuk selanjutnya itu aspek pengembangan. Untuk aspek pengembangan itu ada diversifikasi produk, ekspansi pasar, biasa dikatakan sebagai suatu kegiatan yang perusahaan lakukan dengan tujuan memperluas pasar baru dengan berbagai produk yang telah perusahaan miliki sebelumnya.
Lalu ada kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu untuk persekutuan antar dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Halimah. Yang selanjutnya ada aspek risiko dan juga pengendalian. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Pengendalian risiko yaitu rencanakan strategi untuk mengurangi dampak risiko-risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya ada dampak lingkungan dan juga sosial, yaitu mempertimbangkan dampak dari perkembangan usaha CV Kusuka Banget terhadap lingkungan dan komunitas sekitar, serta mempertimbangkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada proyeksi dan juga tujuan. Proyeksi keuntungannya yaitu berdasarkan dari data analisis keuangan membuat proyeksi keuntungan jangka waktu tertentu, misalnya 2-5 tahun ke depan. Lalu ada tujuan bisnis yang memastikan bahwa pengembangan dari usaha CV Kusuka Banget selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.